to. Sikile kakek to dikira pinan sikile. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Masjid Al-Muhajirin, banyak ketemu dengan calon penghuni surga. Alhamdulillah. Hai ibu-ibu calon penghuni surga, jawab salamnya masih kurang kompak. Padahal ibu bapak dalam masalah salam saja Rasulullah sudah memberikan bocoran kepada kita betapa dahsyatnya tentang salam. Apa kata beliau bocorannya? Afsus salam, siapa saja yang menebarkan salam, baik itu yang mengucapkan atau menjawab salam, tadkhulul jannata bisalamin, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Pertanyaannya itu, kalau saya tanya, siapa yang mau masuk surganya sekarang juga? Lu tambah musuh. Gak berani kan? Dalam majelis seperti nek mati sekarang gak berani. Apa saya belakangan dengan berdua? Ya, itu masalah salam. Cuman sebelum menjawab salam saya sekali lagi, ibu saya beritahu dalam masalah salam saja itu kalau jenengan menjawab salamnya salah, itu Anda tidak akan dapat nilainya. Kadang orang meremehkan menjawab salam. Assalamualaikum, kalimat yang dilontarkan oleh pengucap salam diawali dengan alif lam assalam. Tapi kadang kita menjawabnya dengan enteng waalaikumsalam. Itu bertentangan. Di awal kalinya yang mengawali dengan kalimat isim makrifat. Kalau di awalnya dengan assalam, panjenengan harus menjawabnya dengan waalaikumsalam. Itu yang benar kalimatnya. Karena kalau waalaikumsalam itu berupa nakiro, maknanya ada dua. Salam itu bisa dari Anda, salam itu juga bisa dari Allah. Jadi lebih khususnya waalaikumsalam ini dinamakan ataf. Dalam ilmu nahwu ataf menyambung pada kalimat yang pertama. Kalimat pertama assalam, berarti kalimat yang kedua panjenengan menjawabnya waalaikumsalam. Yang salah jangan diulangi. Kita cari nilainya sama dengan kita mengucap Fatihah. Coba kalau ada imam alhamdulillah, kemudian ada imam yang kedua baca hamdan lillah, salah. Artinya sama, tapi pemaknanya berbeda. Buat kuldi, buat surga. Mari ibu jawab salam saya sekali lagi. Saya doakan yang menjawab salam-salam saya dengan kencang, pulang dari sini mudah-mudahan ditambahi rezekinya oleh Allah. Yang jawab salam saya kencang, yang hutangnya banyak, pulang dari sini dilunasi hutangnya oleh Allah. Ketoknya itu nggak masalah hutang kencang, barang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil qudus, subhanal mulki wal malakut, subhanal izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wasyaitan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal jabaruti wala yamutu wala yafutu abada. Ibu kata Rasulullah, ma'alal ardi rajulun yaqulu, tidaklah seorang di muka bumi ini
mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim illa kufrat anhu dzunubu, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Walau kana aksara min jabalil bahri, walaupun dosa itu sebanyak bumi di lautan. Mari mumpung di majelis yang mulia ini kita sama-sama buka majelis ini dengan sama-sama bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir kepada Allah Zat penguasa tunggal alam jagat raya ini. Mari berjamaah, yang bisa langsung tirukan saya. Subhanallah walhamdulillah wala Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muqarrabin, para pengurus Masjid Al-Muhajirin, para asatidz dan para jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tanpa adanya nikmat dari Allah, tak mungkin kebaikan-kebaikan seorang hamba itu bisa menjadi sempurna. Tanpa adanya rahmat dari Allah, tak mungkin niat-niat baik panjenengan bisa hadir seperti pada malam hari ini bisa terlaksana. Hanya karena nikmat dan rahmat dari Allah lah, pada malam hari yang mulia ini kita masih dikumpulkan secara berjamaah oleh Allah dalam nuansa keindahan dan penuh keberkahan. Alhamdulillah. Tanpa di hadapan saya banyak sekali calon-calon penghuni surga. Kelihatan ibu kalau calon penghuni surga, bapak kelihatan wajahnya bercahaya, ibu kelihatan wajahnya bercahaya. Kenapa bercahaya? Kok tahu? Karena kena itu loh bu, kena lam, makanya jangan GR dulu bu. Hadirin, panjenengan hadir dalam majelis yang penuh berkah ini, satu yang panjenengan lakukan dibalas oleh Allah 6. Sudah tahu ibu bapak, sudah enak, datang cuma duduk, dengarin saya ngoceh, dapat ilmu, dapat berkah, dapat berkah. Insya Allah nanti prasmanan itu kelihatan ada mejanya. Satu yang Anda lakukan seperti ini dibalas oleh Allah 6. Yang pertama, kata Rasulullah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
panjenengan akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Yang kedua, langkah kaki Anda, kata Rasulullah, karena Anda tahu ihdahuma, langkah kaki Anda yang satu tabutu khati'atan, akan menghapuskan dosa panjenengan. Baru langkah satu, belum langkah yang satunya lagi. Wal ukhra, kata Rasulullah, langkah kaki Anda yang satunya lagi tarfa'ud darajat, akan meninggikan derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira panjenengan tadi jalannya kayak semut apa langsung menjembar? Sebenarnya santai aja, Bu. Ya. Soalnya apa? Langkah semuanya itu dihitung. Kalau ibu tadi datangnya dari sana, nanti pulangnya muter. Nah, kalau bisa berlawanan, jangan searah yang tadi berlawanan, tapi nanti kembali ke sana. Itu lebih baik. Yang ketiga, kata Rasulullah, setelah langkah Anda dihitung pahala oleh Allah dan ditingkatkan derajatnya, kata Rasulullah, la yazalu ahadun bisolatin. Anda sudah masuk di sini, panjenengan diam seperti ini, itu sudah dihitung pahala sholat, dapat hitungan pahala sholat. Enak loh, teko maju seperti ini, wis dimudahno surgane, langkahnya dihitung pahala, diamnya dihitung pahala sholat. La yazalu ahadun bisolatin, kalimatnya sholatin berupa nakiro. Ini ada dua makna, Bapak. Jadi sholatnya tergantung sholat sebelumnya. Panjenengan kalau sholat sebelumnya berjamaah, maka yang dihitung dapat sholat berjamaah. Tapi kalau sebelumnya sholat panjenengan tidak berjamaah, maka pahalanya duduk panjenengan di sini sholat tidak berjamaah. Maka kalimatnya Rasulullah munculkan bisolatin, tidak bisolati. Ada dua makna. Kalau Anda tadi isya berjamaah, panjenengan double pahalanya. Tapi di saat tadi isya Anda tidak berjamaah, pahalanya kayak si dosa nowe. Nek bapak-bapak berjamaah ini, jadi pahalanya double, Pak. Tadi berjamaah, sekarang duduknya panjenengan dihitung pahala oleh Allah, dapat seperti pahala sholat isya panjenengan berjamaah. Itu yang ketiga. Yang keempat, duduknya panjenengan dapat dihitung pahala sholat. Yang keempat, kata Rasulullah, la tazalu malaikatu tusalli, para malaikat bersalawat untuk panjenengan. Berselungguh dihitung pahala sholat, para malaikat bersalawat untuk panjenengan. Lalu kemudian para malaikat tidak cuma bersalawat saja, dilanjutkan oleh para malaikat berdoa kepada Allah, mendoakan panjenengan dengan doanya, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Yang keempat, biar dapat ilmu semua panjenengan, Bu. Yang kelima, ini saya persingkat. Yang kelima, wa wasyakumur rahman, sama mendapat rahmat dari Allah. Yang keenam, wahabatul malaikat, para malaikat melingkupi panjenengan mulai dari berangkat sampai panjenengan berada di rumah. Itulah satu yang kita kerjakan, dibalas oleh Allah 6. Dilanjutkan kepada tadi dibaca oleh Qori, ayat yang sama juga dibaca dengan saya. Banyak dalam suatu majelis membaca ayat ini, bahkan sedangkan Jumat khotib selalu membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kalimat ini jelas panjenengan paham. Tapi kalimat selanjutnya wala tamutunna illa wa antum muslimun pun paham. Kata Allah, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam.
Ilustrasi contohnya seperti ini, Bu. Ibu punya anak perempuan, berhijab apa enggak? Udah menutup aurat. Kalau ada seorang anak belum menutup aurat, naudzubillah, di tengah perjalanan ditabrak sepeda motor, itu barang kamu tunna illa wa antum muslimun, itu namanya. Contoh lagi, panjenengan suami datang dari kerja pas maghrib, wis duwe ini, tapi panjenengan ngetek kepingin sembahyang nang masjid, ini masalah kebaikan ada. Panjenengan disuruh tolong siap no aku masakan, boten kuwi, ayo ndang sholat jamaah bareng ambek aku. Tapi panjenengan ngetek, engko ae aku tak sholat jamaah ke Masjid Al-Muhajirin. Dilarang di tengah perjalanan, panjenengan ape mlebu masjid. Weh, kok sepeda motor banget. Pas panjenengan jantung kaget mati. Itu namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, padahal kebaikan. Tapi panjenengan sebelumnya sudah durhaka kepada suami. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak diucapkan oleh ustaz-ustaz, tadi kurang diperjelas apa makna di balik ayat tersebut. Hati-hati, Bu ya. Kebaikan saja bisa menjadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, sholawat kalian salam. Mari sama-sama kita sampaikan salam. Salam terindah, salam tercantik, salam terhebat kepada manusia yang hebat. Beliau yang selalu kita rindukan, beliau yang selalu kita harapkan perjumpaannya. Siapakah beliau? Nabi al-Huda, la tansani min syafaati ya Rasulullah. Kata ibu, nanti di yaumil kiamat, ketika tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita, satu-satunya harapan pertolongan yang kita harapkan adalah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ditegaskan oleh Allah di dalam surat 80 surat Abasah di ayat ke-34 sampai 36. Kata Allah, "Yauma yafirul mar'u min akhihi." Pada hari ketika seorang itu lari dari saudaranya, wa ummi wa abi, dan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibati wa bani, dan lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa pada hari itu mereka pada lari? Ini nanti yang pertanyakan nanti kita di yaumul kiamat. Kita tanya, kenapa mereka sampai pada lari? Kata Allah, "Likulli imri'in minhum yawma sya'nun yughni." Semua seorang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya satu-satunya harapan kita nanti pada saat yaumul kiamat adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak sholawat kepada beliau dimanapun kita berada. Ibu sedang masak, iso ambil sholawatan. Goreng tahu, ambil sholawatan enggak apa-apa, Bu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jalan juga bisa sholawatan. Karena itulah yang nanti akan menolong kita di yaumul kiamat. Karena kata Rasulullah, Bu, ini kata Rasulullah, "Man shalla alayya sholatan," barang siapa yang berselawat untukku satu kali, sallallahu alaihi biha asron, Allah akan membalas dengan kebaikan 10 kali. Di kalimat akhir hadisnya Rasulullah mengatakan, halal. Nah, ini yang penting, yang perlu digarisbawahi. Halal lahus syafaat. Lahus syafaat. Rasulullah menyebutkan syafaat diawali dengan alif lam. Jadi syafaat itu lebih dikhususkan,
diutamakan kepada orang yang banyak bersolawat kepada beliau. Karena kalimatnya halal lahus syafa'at, ada alif lamnya. Disitulah kekhususan makna dan hadis lahus syafa'at. Orang paling banyak bersolawat kepada beliau nanti lebih diutamakan mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya nggak panjang kalam, cukup 10 menit saja karena waktunya sudah jam 10 mah. Lu jamnya gak cocok nih. Nek jam 10 itu jam 10 punan. Cocok kan itu? Kurang 1 jam. Baik, langsung saja hadirin, masukin gigi 4, injak gas, ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar. Lebih cepat lebih bagus karena perut Ustaz sudah. Loh, kok tahu masalah itu? Pun siap ngaji kali ulang ya. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Ibu, di surat ke-91, surat nopo Ibu? Pulau atas mawon, pulau dia bukan apa? Kata pulau Ustaz itu namanya manusia juga bisa punya sifat lupa. Surat As-Sam di ayat ke-9 sampai 10. Kata Allah, qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang-orang yang menunjukkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ibu, Bapak perhatikan kalimat Qur'annya. Allah awali dengan huruf qaf. Artinya apa? Di situ Allah menegaskan bahwa orang itu akan beruntung jika jiwanya terhindar dari apa? Titik-titik. Orang itu akan rugi jiwanya jika dia melakukan penyakit ini. Apa itu? Maradul qalbi, penyakit hati. Pun sempat apa penyakit hati? Yang pertama apa penyakit hati? Dikatakan di dalam Al-Quran di surat keempat An-Nisa di ayat ke-32. Allah katakan, wala tatamannau, janganlah kalian iri. Wis nanti kalau iri, apa ya? Wis apa? Didelok lawan jauh seketok raban, apa dibalikan iri. Selanjutnya kata Allah, ma ba'allahu bi ba'dhum ala ba'din. Iri terhadap apa? Apa yang dikarenakan Allah kepada sebagian kamu itu lebih banyak dari sebagian yang lain. Penyakit yang pertama adalah apa itu namanya? Al-hasad. Mal-hasad. Apa hasad itu? Guyur. Al-iryun. Nek ngerti al-iryun. Nek bahasa Arab guyur. Bahasa Jawa nih iri dan iri. Kadang tuh wonten Ibu ya. Jadi makna iri itu melihat kebaikan yang didapat saudaranya itu dia tidak senang. Tapi melihat keburukan yang didapat di diri saudaranya dia senang. Kadang kehidupan seseorang itu sebetulnya pada mulanya tidak ada masalah, tapi ketika seseorang itu sudah mulai membandingkan kehidupan dengan kehidupan orang yang lain yang lebih di atasnya, maka akan muncullah yang namanya hasad, iri. Kadang Ibu, ini banyak terjadi di masyarakat kita. Jelok tonggone tuku kulkas anyar panas, aduh
kumat. Asmani kumat. Wonten katon mriki. Tanggane mantu kulkas terus tuku mobil malah masuk rumah sakit. Tambah nemen. Tanggane iso renovasi rumah malah sakaratul maut. Ini kata tentang masyarakat kita ini, orang iri dengan tetangganya. Tolong ibu dihindari masalah iri kepada tetangga. Karena apa? Kata Rasulullah, al-hasadu yakulul hasanati. Iri itu bisa memakan amal baik kebaikan panjenengan. Jadi panjenengan sholat, panjenengan puasa, zakat, haji, umrah bolak-balik, tapi sing ono rasa iri nang tangga percuma. Iku entek. Diwasa panjenengan wis sholat istiqomah, posone masyaallah, hajine bolak-balik, sedekahe gak kurang berdino sedekah, tapi kalau ada rasa iri sedikit pun di hati panjenengan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya itu, pun paham tak? Ini sekaligus kami jawab itu, biar meningkat waktunya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita iri kepada orang selain agama Islam? Kira-kira nek ade iki ngireh tangga sing kafir, sing selain agama kita Islam, waduh, wingi sik pas tuku sepeda, saiki tuku mobil, saiki tuku omah-omane. Padahal yang kita rasani, yang kita iri itu orang selain agama Islam. Kira-kira masuk hasad apa boten? Ini namanya ngaji sambil mengkaji. Berarti kalimat Qur'annya Allah sebutkan ba'dhum ala ba'din. Ini namanya sekumpulan. Kalau saya beda separuh, ini namanya sebagian. Allah sebutkan kalimatnya ba'dhum ala ba'din, berarti sebagian dari sebagian. Itu maknanya termasuk orang semuanya satu jenis, satu dalam satu konteks agama. Tapi kalau kalimatnya Allah ba'dhum 'alan nas, baru itu melingkup semua manusia. Jadi pemaknanya ayat An-Nisa ayat 32 seperti itu. Kalau kita hasad kepada orang selain agama kita, itu tidak apa-apa. Pun atas dipaham ya, dosa enggak dosa, tapi lebih baik dihindari. Itu hasilnya apa? Azab akhirat tidak dapat, azab dunia itu dapat dari Allah, tapi enggak dosa. Itu masalah yang penyakit yang pertama, hasad. Penyakit yang kedua ada dikatakan oleh Allah di surat ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-12. Kata Allah, wala tajassasu, janganlah kalian menjelek-jelekan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Perhatikan kalimat Qur'annya. Nanti saya bahas seperti ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Penyakit yang kedua ini dinamakan dengan apa? 3G. Jadi dulu HP tok sing 3G. Jadi dalam Islam itu ada ilmu fikih itu yang namanya 3G. Pun semua 3G. Gunjing, gosip, gibah. Itu satu jenis membicarakan perasaan uang. Lalu itu mari hajatan
iki kumpul. Kadang ibu-ibu ku nek kumpul apa maneh ono menor, centil, ngerti centil. Ceng-cengake biasane tukang cengceng itu. Ono centil, sing biasa lagi PKK, usane ngerti PKK. Wis kadung kumpul wis ngrumpi masyaallah. Delok iku lho, jenjung mari hajatan. Entek piro 100 juta. Cicit gak percaya, mosok kan 100 juta. Wingi lho mari tak utangi lho lah yo. Buka ID wong. Mari tak utangi jare. Wingi utang aku 1 juta, nang PKK 50 juta jadi 100 juta. Komplit telur-telurne oleh hibah. Dalam satu kelompok wis dikategorikan memenjarakan orang lain. Lantas Bu, kalau itu sudah dinamakan ghibah, timbul pertanyaannya lagi. Kalau kita membicarakan yang kita bicarakan asali itu orang selain agama Islam, apakah masuk ghibah? Panjenengan cek semerah. Jadi mana yang ghibah sebetulnya, mana yang tidak ghibah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Dzikruka akhuka bima yakraka." Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Rasulullah sebutkan kalimatnya akhuka. Akhuka ini memperjelas dari ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran, ba'dukum ba'do. Makna dari akhuka saudara muslim adalah hanya orang yang satu agama, semuslim. Kalau ibu merasani orang lain yang bukan agama Islam, itu tidak dinamakan ghibah. Membicarakan orang yang berislam itu tidak termasuk ghibah. Dan hati-hati ibu dengan masalah ghibah ini. Hasad sudah memakan amal kebaikan, apalagi ghibah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, para sahabat bertanya. Riwayat ini dari Abu Hurairah. Inna fulasa, ada seorang perempuan ya Rasulullah, taqumul laila, sholat malamnya tidak ketinggalan, sholat fardunya istiqomah full, tidak ada yang bolong. Watasumun naharo, puasanya rutin. Wataf'alu, dan dia mengerjakan amal-amal kebaikan semuanya. Watasaddaqu, dan dia banyak bersedekah. Tapi ya Rasulullah, orang perempuan ini watu'zi, hati-hati ibu. Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, cuman orang perempuan ini watu'zi zironaha bilisaniha, dia mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Ghibah ini bisa kadang terjadi di bapak-bapak layo. Sing enom diangkat ke takmir. Lah iki sing tuwek sing alim kok aku ngene gak diangkat-angkat. Ini sudah termasuk ghibah. Padahal ngrasani sing apik ketua takmir enom. Lah aku sing tuwek iki lho, sing imune di atas dia kok gak diangkat takmir. Pak, itu sudah ghibah, termasuk di membicarakan ngerasani orang. Yang hasad saja sudah memakan amal kebaikan, apalagi ghibah. Kira-kira ono enggak ngerasani wong sing gak termasuk ghibah? Ada. Tadi yang hasad itu ada hasad yang boleh dalam Islam, ada hasad yang tidak boleh di dalam Islam. Hasad yang boleh dalam Islam, kata Rasulullah, al-hasadu illa bi'isnain. Ada dua yang diperbolehkan kalau kita iri.
bis sodaqati wa bil ilmi, iri dalam bersedekah dan ilmu. Contoh, dalam tanggoli isok sedekah sambatan kepada suami, lah iya Pak, dalam kambungan itu dikei rezeki tambah sedekah. Kapan yo ada isok sedekah seperti ini? Itu hasad yang diperbolehkan. Jadi hasad ada yang boleh, ada hasad yang tidak diperbolehkan dalam konteks fikih Islam. Yang ketiga, penyakit hati dikatakan di dalam Al-Quran di surat ke-31 Al-Luqman di ayat 18. Kata Allah, wala tusyir haqqaka linnas, dan janganlah kalian memalingkan muka di antara manusia. Artinya apa? Penyakit hati yang ketiga adalah takabur, sombong. Bu, tahu iblis? Iblis itu ibadahnya 6.000 tahun kepada Allah, tapi cuma melanggar satu larangan kepada Allah. Dia sombong, angkuh, disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, dilemparkan oleh Allah keluar dari surga. Apalagi kita baru diangkat jabatannya ketua RT, wis sombong, ngarai-ngarai Fir'aun. Tidak diangkat RW, melakoni wis peliti, dasih. Masya Allah, enten ada lagi. Dua bahaya dan wonten. Karena ini lebih bahaya daripada yang pertama, yang kedua. Ini bertingkat ibu. Nanti yang kelima lebih berbahaya lagi. Ini penyakit yang ketiga, sombong. Diangkat tambah tadi murah, sombongin amit-amit, ngai-ngai Fir'aun manik. Dikei harta selebih, isok tuku alpat, sombongin ngarang-ngarang korun. Mek alpat tok, korun iku pekarangannya wis gak ngarang-ngarang, full emas. Lah iki sing dikei alpat wis sombong cekek, prek. Ya Bu, enten to mriki ta. Boten, alhamdulillah. Karena sombong ini lebih tegas Rasulullah. Kata beliau, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Kalimatnya dirupakan bukan dahwala. Kalau dahwala itu kalimatnya berupa lampau. Rasulullah sebutkan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Siapa? Man kana fil qalbi misqal dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sebutir atom. Atom bukan biji sawi, nek biji sawi sih ketok. Kalau sebutir atom itu terlihat tidak kasat mata, tidak terlihat dari kita, kecuali dengan mikroskop yang per milimeter, baru atom itu molekulnya akan terlihat. Ini gambaran Rasulullah kalau orang yang sombong dalam melakukan dalam kehidupannya. Tingkatan yang keempat setelah sombong ibu, yaitu kadzibun. Nopo kadzibun? Tidak berkata jujur. Kata ketok ke wajah-wajah ini. Lagi nyuci pakaian, bojone ketok nangis ane bojo mengatus. Kira-kira dikekno bojone maneh napa boten. Nek 500.000 dikekno paling nek 500.000. Wah, iso ditukokno. Hah? Dikekno ta? 500.000 dia macam-macam, Bu. Iso dadi Rexon ketek. Iso dadi listrik menor.
Kalau itu terjadi pada panjenengan, maka ibu termasuk dalam kalibun, berdusta, tidak berkata jujur kepada suami. Dan ini lebih bahaya lagi. Yang tiga sudah bahaya, yang keempat ini lebih bahaya kata Rasulullah. Wa iyyakum wal kadhiba. Jauhilah kata Rasulullah. Jauhilah tidak berkata jujur. Fa innahu ma'al fujuri, karena sesungguhnya tidak berkata jujur itu, berdusta itu sama dengan kedudukannya durhaka. Durhaka bisa ya, kedua orang tua itu durhaka, itu kedudukannya sama. Kita dusta kepada suami, dusta kepada orang, itu kedudukannya sama dengan durhaka kepada kedua orang tua. Yang terakhir ibu, yang kelima adalah ini lebih ganas lagi. Yang keempat wis ganase kok ngono. Yang kelima adalah namimah. Di dalam Al-Quran ibu kata Allah, hamma'im masya'im binamin. Janganlah engkau ikuti orang-orang yang banyak menyebarkan fitnah ke sana kemari. Banyak terjadi sekarang. Teknologi tambah maju. Karena tes WA terkirim, lewat Facebook tes terkirim. Padahal berita itu belum tentu kebenarannya. Ibu dikirim seseorang, ibu lanjutkan ke orang lain, dan orang lain melanjutkan lagi sampai 1 juta. Ibu menanggung dari 1 juta yang ibu kirim. Makanya ada dalam istilah fikih recheck dan recheck. Tabayun, diklarifikasi apakah berita itu benar, baru kita WA akan terkirim. Facebook bisa dikirimkan lewat Facebook kepada media sosial. Karena apa, sekarang ini banyak berita hoax. Mau kiai turun mati belum, diberitakan harus mati, dikirim 6 orang. Ini banyak terjadi. Saya dikirimi, masya Allah. Iya apa? Suwe-suwe jaman tambah gak kena. Wong isi nang rumah sakit bismillahirrahmanirrahim. Wis didisiki tak kirim Gusti Allah. Hati-hati ibu, dicek dan dicek. Kalau panjenengan udah tergoda mengirim, termasuk ibu dalam namimah, menyebarkan fitnah, berita yang belum tentu kebenarannya. Pertanyaannya ibu sekarang, dari kelima penyakit itu kira-kira ada enggak salah satunya? Enggak ada, berarti stop. Pasti ada. Saya juga merasakan. Ustaz itu kadang iya, tapi dalam arti iri yang positif. Aku pengen sedekah buat orang itu, turun ke rezeki ya Allah sekalian. Iri yang positif. Karena apa? Kalau itu terjadi pada jenengan, berarti sholat panjenengan ada yang salah. Kok iso Ustaz? Apa hubungannya dengan sholat? Ditegaskan oleh Allah ibu di dalam Al-Quran di surat ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45 kata Allah, wa aqimus sholata, dirikanlah sholat. Jaminan Allah kalau panjenengan sholat panjenengan benar sesuai tuntunan Rasulullah, penyakit yang 5 itu tidak mungkin terjadi di dalam hati panjenengan. Panjenengan akan suci dari penyakit tersebut asal sholat panjenengan benar. Tapi kalau sholat panjenengan salah, pasti terjangkit oleh penyakit itu, termasuk maksiat-maksiat yang lain. Karena apa jaminan Allah? Kata Allah, nek panjenengan sholat, nek wis sholatmu bener, kata Allah, inna sholata, Allah tegaskan, inna sholata, sholatmu nek bener, ya, tanha, kata Allah,
Dengan sholat yang benar itu tanha anil fahsya'i wal munkar, akan menjauhkan panjenengan dari perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar. Tahu fahsya? Fahsya sama munkar beda, Bu. Fahsya itu Anda ngerasani, panjenengan itu ngerasani fahsya, menyebarkan fitnah fahsya. Pornografi, melihat yang gak baik-baik itu fahsya, berhubungan dengan hawa nafsu. Kalau munkar, panjenengan memukul tetangga panjenengan, itu munkar. Dengan fisik, dengan jasad, ngerampok munkar, korupsi munkar, mencuri munkar. Itu bedanya fahsya dan munkar. Karena masalah sholat ini, kalau panjenengan remehkan, sholat itu bisa juga membawa dosa bagi panjenengan. Dengan sholat bukan saja yang Anda harapkan pahala, tapi bisa Anda mendapatkan dosa. Pernah dengar itu? Wong sembahyang malah oleh dosa. Pun sembarang. Niki enten wong sembahyang, nggih. Allahu Akbar. Tapi boleh malah gawa dosa. Boten percaya. Wong sembahyang ini iso oleh dosa. Bocorannya oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Pak enten wong sembahyang niku dengan sholatnya malah oleh dosa. Duduk oleh pahala. Allah memberi bocoran di dalam Al-Quran di surat ke-107 Al-Ma'un di ayat keempat, kata Allah yang pertama, fawailil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa yang dimaksud dengan celaka orang yang sholat itu? Di ayat yang kelima kata Allah, alladzina hum sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Pun suara masalah orang yang lalai dengan sholatnya. Satu ibu makna alladzina hum sholatihim sahun, orang yang lalai dengan sholatnya. Yang pertama adalah panjenengan tidak sembahyang, jadi nggak pernah sembahyang. Dikira kok sembahyang itu aku boleh pahala, lu jengkel dadaknya tambah oleh dosa. Jangan bangga dulu dengan sholat panjenengan. Hati-hati, karena orang tanpa ilmu melakukan amal ibadah, kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amali, akan kami hadapi kata Allah semua amal yang mereka kerjakan di dunia. Lalu kata Allah, faja'alna haba'an mansura, lalu kami jadikan amal-amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya ibadah tanpa ilmu. Makna yang pertama, orang yang celaka lalai dari sholatnya adalah lam yu'bil huquqa fiha, orang yang tidak memberikan haknya dalam sholatnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan haknya orang sholat? Hati-hati, panjenengan mengharapkan dengan sholat Allah bagus sekali kesetiaan menang Gusti Allah, ternyata oleh tambah dosa saking Gusti Allah, malah oleh siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah dan maka harus tahu ilmunya itu. Pertama, makna dari lalai dari sholat itu lam yu'til huquqa, dia tidak memberikan haknya dalam sholatnya. Yang pertama adalah dia meremehkan dalam hal wudunya. Banyak orang melakukan wudu, tapi banyak orang yang salah dalam masalah wudu. Coba saya tanya, rukun wudu itu ada berapa? Kalau panjenengan wudu wis bener, sembahyangnya berpahala.
kata Rasulullah, la sholata bil wudu. Gak sembahyang kecuali dengan wudu. Nek wudune wis salah, percuma panjenengan sholat. Tidak ada bedanya dengan Allah. Karena makanya Allah mengatakan bacaan haba mansura. Amalan itu saya jadikan bagaikan itu yang berterbangan. Tidak ada bedanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu harus tahu ilmunya. Mengaji seperti ini makanya perlu agar kita tahu bagaimana cara ibadah yang benar. Wudu itu kata Allah ini yang perlu kita jaga. Rukun wudu bin Rasul istiqamah menentok ini. Wadi keliru. Gak usah ditimbang panjenengan wudu. Wis kadung wudu keliru bisa. Gak ngerti ilmunya. Wudu itu ya ada 4. Kau bisa Ustaz, wudu apa? Itu yang perlu. 4 ini panjenengan jaga, panjenengan sempurnakan. Dari wudu saja Allah sudah menghapuskan dosa panjenengan dan mengangkat derajat panjenengan. Nek wudu ini benar. Kata Rasulullah tawadhu'a, barang siapa yang berwudu, bacaan doa, lalu kemudian dia membaguskan wudunya. Jaminan kata Rasulullah, roja wa yaumin jasadi. Dosa-dosa panjenengan dihapus oleh Allah. Nek wudune benar. Lalu diangkat oleh Allah dengan wudu ini. Inna ummati kata Rasulullah, sesungguhnya umatku yud'auna akan dipanggil oleh Allah. Kapan? Nanti yaumul qiyamah, di saat hari kiamat. Karena apa? Gunung Hadjalina dalam keadaan dahi, kedua tangan, kaki bercahaya min asari putih karena bekas air wudu. Apa 4 yang kita jaga? Yang pertama apa? Niat. Aku nek wudu kan niat gak apa-apa. Nah, panjenengan biar tahu ya. Jadi saya bahas di 4, panjenengan biar tahu. 4 itu di mazhab Hanafi tanpa niat sah. Panjenengan tinggal pilih nanti ikut yang mana, yang enak untuk panjenengan. Imam Hanafi mengatakan 4 tanpa niat sah wudunya. Niat itu untuk Imam Hanafi sunnah. Panjenengan cek paham ya. Berdasarkan apa? Quran surat kelima Al-Maidah di ayat ke-6 kata Allah yang tabasiru wujuhakum. Maka basuhlah yang pertama adalah mukamu. Muka ya hati-hati itu. Kalimatnya Allah nggak sebutkan wajahmu. Allah munculkan berupa kalimat jamak wujuhun. Yang dimaksud dengan muka ada al-wajhul am. Muka secara keseluruhan. Inilah timbul ikhtilaf dari para ulama. Nanti tinggal panjenengan pilih mulai wudu sing macam apa saja sing enak ini. Tidak harus fanatik di satu mazhab. Niat itu sunnah menurut mazhab Hanafi. Niat yang wajib itu ada di 3 mazhab. Di mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Panjenengan semua bahwa kita mengikuti di Indonesia ini ada 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi panjenengan biar tahu, oh ternyata ada 4 imam. Dan 4 imam itu tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selanjutnya yang kedua yang perlu kita jaga ada wa'idatul ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tanganmu sampai mana? Siku. Lihat kalimat Qurannya. Ini banyak kekeliruan di masyarakat kita. Kalau panjenengan sampai siku sini, itu kalimatnya al-marfiqu.
mufrad. Hati-hati. Allah sebutkan kalimat al-marafiqu. Yang dimaksud oleh Allah berarti jamak. Kalau di sini cuma marfiqu, satu lengan. Kalau al-marafiqu, nah ini dua. Minimal yang agak basuh harus di atas siku. Kalau Anda basuhnya cuma siku, cuma sampai siku, udah Anda tidak sah. Itu ijma 4 mazhab disepakati. Kalau cuma sampai siku, kalimatnya Allah menunjukkan al-marafiqu di Quran. Tapi Allah menunjukkan di Quran kalimat al-marafiqu, lengan bawah dan lengan atas. Bajunya untuk minimal lebih di atas siku. Ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu dijaga adalah wamsahu biru siku, menyapu kepala. Ini juga hati-hati. Kalau panjenengan menyapunya seperti ini, ya, ini contoh saya contohkan saya. Ini rambut depan saya sapu dengan air. Ini saya tarik rambut, nah ini kan keluar dari batas kepala. Ini tidak sah. Itu menurut mazhab siapa itu? Syafi'i. Kalau kita menyapunya menurut mazhab Syafi'i, kita pilih yang tidak sampai keluar rambut. Nah, ini di tengah-tengah. Kalau itu rambutnya panjang, sarai dewi, ambil sebagian dua, sebagian janggut rambutnya. Kalau itu mazhab Syafi'i, ambil sebagian rambutnya, disapu dari atas ke bawah. Nek bawah ini ya sarai dewi, lanjutkan sampai gunung. Dilanjutkan dari bawah ke atas. Nek panjenengan ikut mazhab Syafi'i. Kan Maliki sama Hambali, Hanafi. Ibu cuma cepol, itu sah. Cuma gini saja sah. Karena yang ditafsirkan oleh Imam Tiga ini, wamsahu biru'usun, batok kepala. Jadi yang disapu ini yang dimaknai batoknya, bukan rambutnya. Jadi cuma jedos sudah sah menurut tiga imam. Makanya ilmu perlu untuk ilmunya. Selanjutnya yang terakhir, wajurakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mangkat telapak kaki. Ini kadang banyak yang sembrono itu dalam membasuh kaki. Kira-kira panjenengan kalau dari rumah, ya, rumah itu bersih apa suci? Bersih. Bersih belum tentu suci. Kalau suci sudah pasti bersih. Hati-hati. Di rumah panjenengan suci apa bersih? Bersih. Berarti tidak suci. Kalau suci bilang suci. Tahu caranya menyucikan lantai. Nah, di pel itu cuma bersih, Bu. Dalam hal toharo, suci mensucikan cara lantai. Ini bukan di pel. Cara yang pertama itu harus disiram. Air mana yang najis? Misal ini najis, kita hilangkan rasa bau warnanya. Kita hilangkan dengan kertas, udah hilang, lalu disiram sama air 1 cendok. Ini suci sudah. Kalau Anda panjenengan ngepel, ambil pel dari kamar mandi, panjenengan pel ini tambah najis. Bukan seperti itu caranya menyucikan. Jadi digosok, hilangkan rasa, warna dan baunya, baru disiramkan air. Rumah ibu bersih, belum tentu suci. Berangkat dari rumah, inilah kesalahan banyak di masyarakat kita, menyemaikan masalah membasuh kaki. Makanya kata Rasulullah,
kaki-kaki tumit yang tidak terkena air wudhu akan masuk dijamin oleh Rasulullah ke dalam neraka. Makna dari hadis ini adalah karena ada najis yang ibu bawa dari rumah masuk ke masjid. Kok bisa Ustaz? Rumah ibu bersih tapi tidak suci. Ibu berangkat dari rumah, dari kamar mandi dalam keadaan basah, membawa najis juga dari rumah, masuk ke masjid, menginjak lantai masjid, najis ke sana ke air wudhu. Wudhunya kan di sana. Ibu menginjak lantai, udah najis lantai itu, diinjak oleh orang-orang lain, tambah najis, tambah kesini, tambah najis, tambah. Itulah bahaya akobi minanna, kata Rasulullah. Menanggung najisnya orang-orang yang hanya satu yang najis tadi menjadi najisnya tambah banyak. Makanya hati-hati. Dari rumah ibu sih, tapi belum tentu suci. Ya apa jangan amani. Ya, kalau saya ibu dari rumah itu saya ambil cebok. Soalnya apa? Banyak di masjid itu gak ada kubangan, gak ada persiapan keran. Nah, kalau ada kubangan air ini, kalau lebih dari 2 orang ini kan mengalir. Nah, biasanya orang jeburkan langsung naik ke rantai. Ini gak apa-apa karena airnya mengalir. Kalau gak ada kubangan, minimal ada keran di luar. Itu untuk mewakili kita cuci kaki dulu. Nah, ini cuma saran saja kepada ketua takmir, mungkin bisa diadakan seperti itu karena masalah mencuci kaki ini sangat fatal akibatnya untuk jamaah masjid di Al-Muhajirin. Karena banyak ibu-ibu kadang menyepelekan, berangkat dari rumah asal gawe sandal lalu ambil wudhu di masjid, padahal kaki membawa najis diinjak oleh orang lain, najis tambah akeh. Itulah. Ya apa caranya aman? Panjenengan ambil cebok, asal bak air mandi ibu itu ada 2 kolam. Tahu itu 2 kolam? Berapa 2 kolam? Panjenengan cek paham masalah fikih. Jadi air bak kamar mandi kalau ada 2 kolam itu tidak bisa mensucikan. 2 kolam itu kurang lebih 260 liter, kurang lebih sekian. Itu penafsiran para ulama, ijtihad para ulama 260 liter. Jadi cara aman kalau di bak mandi panjenengan tidak ada sampai 2 kolam, caranya ambil cebok, buka keran, isi cebok panjenengan, bawa keluar, sucikan. Nah, itu amannya. Lalu panjenengan berangkat ke masjid. Itu caranya mensucikan supaya tidak membawa najis. Itu masalah wudhu itu. Ya, 4 panjenengan Anda jaga. Yang 4 itu. Yang lainnya Ustaz, yang lainnya itu menurut mazhab yang 2 termasuk kumur-kumur, membasuh tangan sebelum kumur, membaca basmalah. Menurut imam yang 2, Imam Maliki Syafi'i, itu sunnah. Umur, ngirup, istighfar itu sunnah. Ngambil, menghirup air itu, keluarkan itu sunnah. Menurut mazhab yang 2. Menurut mazhab yang 4, Hambali, nah ini dia dasarnya dari Quran, muka. Jadi mulut, hidung itu dimaknai termasuk muka. Hukumnya wajib menurut Hambali. Terserah panjenengan ikut yang mana, yang cari yang gampang. Kalau saya orang yang beda-beda mazhab, tidak ada larangan dia Al-Quran, asal tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang kata Allah cuma 4, basuh muka, basuh tangan, nyapu kepala, cuci kaki, mampang tok. Lihat itu sunnah. Nek Quran wis jelas, gak perlu di berdebat yang lain. Kok langsung ngono?
Sakit itu umur. Jangan no. Gak usah jual. Paham nyari. Kan saat itu bersuara Mas Abu. Yang terakhir itu oleh cek sembahyangnya cek oleh pahala. Soalnya nek kudune gak kena salate oleh dosa aman. Karena meremehkan bahwa musoli. Yang terakhir taruh pada musula fiha laleh dan rukun sholat. Ini banyak terjadi baik sebagai imam maupun makmum. Makanya imam sholat wajib itu gak sembarangan. Harus paham masalah fikihnya menjadi imam untuk sholat berjamaah. Karena ada sahabat ibu sholat bolak-balik. Kalau Rasul menang pojok, sahabat itu bolak-balik sholat kemana? Sembahyang juga benar tak beres. Sampai ini terjadi sampai 3 kali. Sampai sahabat itu mentok. Wes ya Rasul, ya apa sih? Sajane apa salahku? Sembahyang tambah keliru. Ternyata caranya di mana? Tahu kalau surat dia ada rukun yang dia tinggalkan, ada rukun yang dia tidak sempurnakan. Kira-kira baru itu gampang sepele, tapi ada wong sing nyeperakan. Tumak nina, hati-hati. Di mana ada tumak nina? Di saat ruku, di saat sujud itu dan ada tumakninah. Tapi ketika mazhab dikiaskan dari kalimat Rasulullah la yutimmu ruku'uha wala sujudah, kesalahan sahabat karena tidak ada tumakninah di dalam ruku dan sujudnya, tapi dikiaskan oleh 3 imam ini selain Syafi'i itu semuanya ada tumakninah. Apa tumakninah itu? Pengertas tak tumakninah? Sukunun ba'da harakat, diam setelah gerakan sebelumnya. Jadi panjenengan ini pun ruku mari maca subhanal wa bihamdi menemosi bihaisi yasakiru kullu bimahali. Semua badan tidak bergerak. Itu makna tumakninah. Itu sampai gerak. Setelah baca subhanallah rabbil azim wa bihamdi, diam, tidak bergerak semua badan. Seberapa lama? Bi qadri subhanallah. Seperti panjenengan baca tasbih subhanallah. Nek panjenengan macane subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tenono sak niku sebenarnya. Tapi nek panjenengan macane subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya sak niku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya sak niku. Nggih. Lho ana Ustaz. Terawih nek 5 menit. Lho. Sampun mboten. 10 menit mari terawih niku wonten. Nggih. Membaca seperti subhanallah rabbil azim itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Hah? Wajib apa sunnah? Maca subhanallah rabbil azim wa bihamdi subhanallah rabbil a'la wa bihamdi hukumnya sunnah. Makanya kalau terawih cuma 10 menit, jadi cukup mek tumakninah itu. Jadi ruku sami. Soalnya tumakninah itu ono, tapi nek langsung ini itu enggak sah. Tapi kalau seperti yang jadi ada Allah, sami Allah. Nah ini masih ada tumakninahnya seperti sekian detik. Itulah. Ada terawih, namanya terawih 10 menit bisma mari. Tapi udah ditiru, gitu.
Nek ngono iku termasuk orang yang akur. Nek tak bahas tambah dulu. Jadi orang sholat itu 5 tingkatan itu. Kapan-kapan saya sambung lagi. Yang pertama sudah saya jelaskan, sholat tapi malah membantu dosa itu akur. Ada orang yang sholat oleh pahala rimek sakmene, ada orang yang sholat oleh sembahyang full, semua sembahyang oleh pahala malaikat, oleh pahala nabi. Itu makanya tingkatan itu ada 5. Insya Allah kalau kita bertemu kembali dalam sholat yang seperti ini akan saya sambung, saya jelaskan tingkatan kualitas sholat dan bagaimana sholat yang benar menurut tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin dari saya ceramah yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus saya pribadi yang fakir ini, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Apa? Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita sambung dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa thabbitna biha jami'al hajat wa tughfirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka al-darajat wa tubarik biha ashraf al-ghayat min jami'il khairat min al-yati wal mamat ya wasi'ul qarib mujib tabarruk al-hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa thawbatan qabla al-maut wa thawbatan qabla al-maut wa thawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata min al-akhra inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir qulubana futuhal 'arifin. Allahumma ighfir qulubana futuhal 'arifin. Allahumma ighfir qulubana futuhal 'arifin. Allahumma ya yassir ya mudabbir ya musawwir sahhil 'alaina al-masjid jal basir nadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahli al-ibadah wa la taj'alna min ahli al-ma'siyah. Allahumma ij'alna min ahli al-ibadah wa la taj'alna min ahli al-ma'siyah. Allahumma ij'alna min ahli al-ibadah wa la taj'alna min ahli al-ma'siyah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wash-shiddiqin wash-shuhada'i wash-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, Allahumma ihdim lana bil iman wal islam. Allahumma ihdim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al ya Allah, Allahumma ij'al ya Allah akhir kalamina inda intihai ajalina ya Allah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.